Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Belajar Matematika bersama Pak Imam. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 4, Transformasi Geometri Matematika Wajib kelas 11. Di video sebelumnya sudah saya bahas bagian 1 dan 2 yaitu translasi dan dilatasi ya. Di video sebelumnya silahkan disaksikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua, yaitu rotasi dan refleksi. Rotasi itu perputaran, sedangkan refleksi itu adalah pencerminan. Saya bahas yang keempat dulu, yaitu refleksi. Refleksi atau pencerminan ya, konsepnya sederhananya seperti ini. Misalkan ada cermin ya, cermin tegak ya, lalu ada objek atau benda ya, berupa titik ya. Kalau titik ini atau objek ini saya cerminkan terhadap cermin ini, maka bayangannya ya mempunyai sifat seperti ini ya. Jadi sifat pencerminan itu jarak objek ke benda ya. Nah ini jarak objek atau benda terhadap cermin ini yang garis merah ini akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti jarak objek ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan ya. Sedangkan untuk arah pencerminannya itu adalah tegak lurus ya. Nah ini ortogonal ini ya. Jadi karena ini cerminnya datar ya. Nah ini sama ya jaraknya ya, jarak objek ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Itu konsep dasarnya ya. Oke, sekarang kita ke macam-macam pencerminan ya. Yang pertama atau yang A, pencerminan terhadap sumbu X. Artinya sumbu X ini sebagai cerminnya ya. Kita bekerjanya pada koordinat kartesius ya. Ini ada koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y. Sumbu X ini sebagai cermin ya. Jadi kalau ada titik A, X, Y, saya cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya pasti ke bawah sini ya. Nah ini. Ingat sifat pencerminan tadi apa? Jarak objek ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan ya. Jadi kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bergeser ke bawah sini ya. Bayangannya maksudnya ya. Arah pencerminannya berarti ke bawah sini. Yang berubah apanya? Berarti Y-nya. Yang awalnya X, Y menjadi X, min Y. Ingat sumbu X itu berarti ke kanan positif, kiri negatif. Kalau sumbu Y ke kanan positif, ke bawah negatif ya. Jadi pemetaan atau refleksi terhadap sumbu X itu X, Y, bayangannya adalah X, min Y. Kita lanjut yang kedua, yang B, pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y ini sebagai cerminnya ya. Jadi kalau ada titik A bercermin atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ke kiri di sini. Nah, berarti bayangannya di sini X, Y kalau ke kiri di sini menjadi X-nya yang berubah menjadi min X, Y. Y-nya tetap ya, karena Y-nya kan tidak bergeser ke atas ke bawah, tapi ini mendatar kan ya. Jadi pemetaannya adalah X, Y kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah min X, Y. Yang ketiga atau yang C, pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Titik asal itu berarti titik potong kedua sumbu ya, titik potong sumbu X dan sumbu Y ini ya. Jadi kalau ada titik A terus bercermin atau dicerminkan terhadap O ya atau titik asal, maka bayangannya kemana? Ke sini. Nah, ini jarak objek ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan ya. Jadi yang awalnya X, Y kalau ke sini menjadi min X, min Y. Jadi pemetaannya kalau ada X, Y dicerminkan atau direfleksi terhadap titik asal, hasilnya adalah min X, min Y. Nanti ini harus kita hafalkan ya. Lalu untuk yang ke D atau yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti cerminnya adalah garis Y sama dengan X -nya. Ini sumbu X, sumbu Y-nya ya, koordinat kartesius. Nah, ini ada titik A ya, X, Y. Terus garis Y sama dengan X itu seperti apa? Nah, ini. Jadi garis yang membentuk sudut 45 nih ya. Ini kan siku ya, berarti ini 45, 45. Pas di tengah ya. Garis Y sama dengan X. Kalau A bercermin terhadap garis Y dengan X, maka bayangannya ke sini. Nah, ini. Nah, berarti titik A aksennya di sini bayangannya. Yang awalnya X, Y, kalau ke sana menjadi Y, X ya. Cara memahaminya sederhana ya. X dan Y, coba titik A ini X-nya kan panjang ini. X-nya panjang, Y-nya pendek ya. Berarti yang panjang itu X, yang pendek itu Y. Kalau titik di sini berarti pendek, panjang. Berarti
pendek tadi kan Y, panjangnya X, berarti Y, X. Berarti pemetaannya kalau X, Y direfleksi terhadap Y sama dengan X menjadi Y, X. Sekarang yang kelima atau yang E, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, berarti cerminnya adalah Y sama dengan min X. Ya. Ini koordinat kartesius. Ya, ini ada titik sembarang X, Y. Ya. Garis Y sama dengan min X itu berarti ke kanan bawah ini ya, atau ke kiri atas ini ya. Nah, kalau A ini bercermin terhadap garis ini, garis Y dengan min X, maka bayangannya kemana? Ingat, bercermin atau pencerminan itu arah ortogonal ya, tegak lurus ya. Nah, berarti ke sana ya. Nah, ini kalau kita lengkapi ini mesti di sini tegak lurus ya, karena cerminnya datar ya. Maka bayangannya di sini. Nah, ini min Y, min X. Dari mana ya? Kita amati saja di sini. X, Y berarti X-nya panjang, Y-nya pendek. Berarti yang panjang itu X, yang pendek itu Y. Kalau di sini berarti pendek, panjang. Berarti pendek itu Y, panjang panjang itu X ya. Berarti Y, X. Lah kok min kenapa? Atau negatif? Karena ini di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, ini ya, refleksi terhadap Y sama dengan min X adalah X, Y menjadi min Y, min X. Sekarang yang F, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, di mana H ini adalah konstanta ya, atau bilangan. Ya. Nah, konsepnya bagaimana? Ini koordinat kartesius ya. Nah, ini garis, kalau garis Y sama dengan itu pasti horizontal ya. Maaf, ini garis Y sama dengan harusnya ini. Nah, ini bukan X ya, tetapi Y sama dengan ya. Kalau titik A ini bercermin terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya ke atas di sini. Berarti X-nya tetap ya, yang bergeser Y-nya ya. Nah, berarti A-nya, X-nya tetap, Y-nya adalah 2H min Y ya. Jadi Y-nya bayangannya menjadi 2H min Y, atau 2 kali cermin dikurangi Y. Cerminnya kan H ini. Berarti di sini X, Y direfleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka X-nya tetap, 2H min Y. Yang G ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kalau tadi Y sama dengan, sekarang X sama dengan. Kalau garis X sama dengan berarti vertikal ya. Nah, ini adalah garis X sama dengan H. Berarti titik A kalau bercermin terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya ke kanan. Kalau titik A ini ke kanan bayangannya, maka Y-nya tetap ya. Nah, ini Y-nya tetap ya. X-nya berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi X. Cerminnya kan H, berarti 2 kali cermin. 2 ini rumus ya, 2. Nah, pembuktiannya ada ini, kalau karena terbatasan waktu maka ini saya langsung ya. Sebenarnya ada penjelasan detailnya ini, kenapa kok bisa 2H ya. Nah, sementara ini dihafalkan dulu ya. Berarti kalau refleksi terhadap garis X sama dengan H, maka Y-nya tetap ya. X-nya menjadi 2H dikurangi X. Nah, oke, demikian konsepnya ya. Nah, sekarang yang saya jelaskan tadi kan tentunya sulit ya. Tidak akan hafal ya kalau seperti tadi ya. Maka sekarang kita ke teknik menghafalnya ya. Kalau tadi kan bekerjanya di koordinat kartesius ya. Sekarang bagaimana cara menghafalkannya ya. Caranya seperti ini. Yang A tadi ya, ini saya rangkum ya dari pembahasan konsep tadi ya. Untuk yang A tadi kan refleksi terhadap sumbu X. Nah, cara menghafalkannya gimana? Kalau cerminnya itu sumbu X, maka Y-nya berubah jadi min. Nah, ini Y-nya berubah jadi min. X-nya tetap ya. Dan sebaliknya, kalau cerminnya itu sumbu Y, maka X-nya jadi min. Nah, ini X menjadi min X. Yang C, kalau cerminnya adalah titik asal ya, atau O 0,0, maka di min semua ya. Berarti kalau refleksi terhadap titik asal X, Y ini di min semua, berarti menjadi min X, min Y. Nah, itu cara menghafalkannya ya. Nah, sekarang yang D. Yang D ini bagaimana cara menghafalnya? Ini sederhana juga ya. Refleksi terhadap garis, yang D ya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X-nya. Ini caranya mudah ya. Caranya gini. Y-nya diganti X, X-nya diganti Y. Nah, kan gampang ya. X-nya diganti Y, Y-nya diganti X.
Nah, sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ya sama saja. Y-nya diganti min X. Nah, ini kan Y diganti min X. Nah, X-nya diganti apa ya? Min-nya ini kan pindah ya. Jadi min Y kan. Kalau saya tanya X kan berarti sama dengan min Y. Berarti X-nya adalah min Y. Nah, itu cara menghafalkannya ya. Sekarang yang F, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Berarti cerminnya adalah Y ya. Kalau cerminnya Y berarti X-nya tetap. Ya, X-nya tetap. Karena cerminnya Y berarti 2 kali cermin, ya, berarti 2H dikurangi Y. Begitu juga untuk X sama dengan H, berarti Y-nya tetap. Ya. Berarti X-nya yang berubah ya. Berarti X-nya berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi X. Berarti ikuti ya, kalau cerminnya adalah Y, berarti 2 kali cermin dikurangi Y. Kalau cerminnya X sama dengan H, berarti X, ini kan X, berarti 2 kali H dikurangi X. Nah, sekarang contoh ya. Contoh 1 ini tentukan bayangan titik A 2,3 oleh pencerminan terhadap ini ya. Ini cerminnya ini dari A sampai G ini ya. Ya, caranya mudah ya. Kalau nah ini 4 ya, bukan 2 ya. Soalnya ini 4 ini. Yang betul 4 ya. Oke. Refleksi terhadap sumbu X. Tadi kalau refleksi terhadap sumbu X, Y-nya yang jadi min. Berarti ini 3 jadi min 3. 4-nya tetap ya. Yang B, refleksi terhadap sumbu Y. Berarti X-nya yang jadi min ya. 4,3. Refleksi terhadap titik asal. Tadi kalau titik asal di min semua, berarti min X, min Y. Berarti 4,3 menjadi min 4, min 3. Garis Y sama dengan X. Nah, ini mudah ya. Y-nya ganti X, X-nya ganti Y ya. Ya, berarti ini Y-nya ganti X, X-nya ganti Y ini. Ini kan X. Ya, dari mana? Dari Y ini. Y-nya jadi X. Ini ya, Y-nya kan 3 menjadi X. Ya, X-nya 4 menjadi Y gitu. Nah, kalau refleksi garis Y dengan min X gimana ya? Ya tinggal min aja. Berarti 3 ini jadi min X, jadi min 3. 4-nya ini jadi min Y, jadi min 4. Kalau garis yang F ya, garis Y sama dengan 5. Nah, ingat kalau garis Y sama dengan H ini tadi ya, Y sama dengan H, berarti H-nya 5 ya. Berarti X-nya tetap. Ya, X-nya 4, berarti tetap 4. Y-nya yang berubah, tadi kan 2 kali cermin dikurangi Y. Cerminnya kan 5, berarti 2 kali 5 dikurangi Y, Y-nya kan 3, berarti 2 kali 5, 10, kurangi 3, berarti 7, berarti 4,7. Untuk yang G, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, berarti X dengan 6, berarti H-nya 6. Kalau cerminnya X sama dengan, berarti Y-nya tetap ya. Nah ini, Y-nya kan 3, jadi tetap 3. Nah, X-nya menjadi 2H min X, berarti 2 kali cermin dikurangi X-nya. Cerminnya kan 6, berarti 2 kali H, berarti 2 kali 6 dikurangi cerminnya 2 kali 6 kan 2 kali cermin ya, dikurangi X-nya 4. 2 kali 6, 12 kurangi 4 berarti 8 ya. Untuk contoh yang kedua, ini mencari bayangan dari suatu persamaan garis atau kurva ya. Contoh 2, tentukan bayangan garis 2X plus 3Y min 4 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Saya ulangi lagi, kalau contoh 1 tadi yang dicari adalah bayangan dari suatu titik ya, yang dicerminkan ya. Kalau di contoh 2 ini mencari bayangan suatu persamaan garis atau kurva ya. Bayangan garis ini oleh pencerminan terhadap sumbu X. Caranya bagaimana ya? Caranya mudah ya. Pokoknya kita hafal ini ya, pemetaan dari refleksi atau pencerminan ini, maka dengan mudah kita bisa mengerjakan ini ya. Cara mencari bayangan garis 2X plus 3Y min 4 dengan 0, caranya adalah ingat kalau dicerminkan terhadap sumbu X tadi yang berubah ini ya, kalau yang berubah kan Y-nya. Y-nya menjadi min Y, sedangkan X-nya tetap ya. Berarti X-nya tetap, berarti kalau di sini 2X, berarti ini 2X, Y-nya diganti min Y ya. Berarti 3 kali min Y, berarti min 3Y. Nah inilah bayangannya ya. Berarti bayangan dari garis ini adalah 2X min 3Y min 4 sama dengan
0. Jadi sangat mudah ya. Contoh ketiga, tentukan bayangan garis Y sama dengan 4X plus 5 oleh pencerminan terhadap titik asal. Nah ini, titik asal tadi kan ini konsepnya ya. Kalau titik asal berarti X, Y di min semua, berarti min X, min Y. Jadi bayangannya berarti Y-nya diganti min Y ini ya, min Y, X-nya diganti min X ini ya. Berarti min Y sama dengan 4 kali min X, berarti min 4X plus 5. Kalau pindah ruas ke kiri berarti min 4X menjadi 4X, 5 menjadi min 5, min Y-nya tetap ya. Jadi bayangannya adalah, bayangan garis ini adalah 4X min Y min 5 sama dengan 0. Kita ke contoh berikutnya ya, contoh keempat ya. Tentukan bayangan garis 2X min 4Y plus 5 dengan 0 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Konsepnya tadi, kalau Y sama dengan min X, kita lihat di sini apa? Nah ini ya, berarti Y-nya ganti min X, X-nya diganti min Y. Nah ini, jadi konsep pentingnya itu ya. Berarti Y-nya diganti min X, X-nya diganti min Y. Nah, tinggal mengganti saja ya. Nah ini ya, X-nya diganti min Y. Dari mana? Dari sini. X diganti min Y. Terus Y-nya diganti min X. Dari mana ini? Y-nya diganti min. Berarti 2 kali min Y berarti min 2Y, min 4 kali min X berarti plus 4X. Jadi jawabannya 4X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Contoh yang kelima, tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X plus 2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Oke, berarti kita menggunakan konsep yang pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya. X sama dengan 4 berarti yang mana? Yang ini ya, X sama dengan H. Berarti X-nya yang berubah menjadi 2 kali cermin atau 2H dikurangi X. Sedangkan Y-nya tetap ya. Oke, kita cari bayangannya ya. Y-nya di sini tetap ya. Berarti di sini Y-nya ini tetap. Terus X-nya diganti 2 kali cermin dikurangi X. Berarti 2H min X. Nah ini, X-nya ini ya, 3X berarti X-nya diganti 2H min X. Ya, hanya itu cerminnya kan 4, berarti 2 kali 4 dikurangi X, berarti 8 min X. Ya, 3-nya kita distribusi ya, kita kalikan apa? Menghilangkan kurung ya. Berarti 3 kali 8, 24 ya. Lalu 3 kali min X berarti min 3X. Berarti jawabannya min 3X plus 26. 26 itu dari 24 plus 2 ya. Oke, demikian pembahasan kita ya untuk pencerminan ya. Untuk materi yang keempat adalah rotasi atau perputaran ya. Untuk materi rotasi ya ada dua, yaitu rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan rotasi terhadap titik pusat P A, B. Di video kali ini saya hanya membahas untuk yang A saja ya. Oke, langsung aja. Konsep rotasi ya. Rotasi terhadap titik pusat O ya. Misalnya ada titik A, X, Y dirotasi atau diputar terhadap titik pusat O sejauh θ, maka dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi X aksen Y aksen ini bayangannya yang akan kita cari ya, sama dengan ini adalah matrik rotasi, ini harus dihafalkan ya. Cos min sin, sin cos, terus dikalikan titiknya X, Y. Sedangkan θ ini adalah sudut putarnya ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Titik A ini akan saya rotasi terhadap titik pusat O. Berarti pusat O ini sebagai porosnya ya. Berarti seperti roda itu ya. Berarti kalau A ini saya putar, maka ada dua konsep ya. Bisa diputar searah jarum jam ya, atau ke kanan ya, atau berlawanan arah jarum jam ya. Bedanya apa ya? Di sini di catatan ini ya. Berarti kalau diputar berlawanan arah jarum jam, maka θ-nya positif ya, sudutnya positif ya. Dan sebaliknya kalau diputar searah jarum jam, maka θ atau sudutnya negatif ya, sudut putar maksudnya ya. Oke, kalau titik A ini ya misalkan ya, saya putar
berlawanan arah jarum jam. Nah, ini. Maka bayangannya di sini. Ya, aksennya ya. Ya, di sini berarti perputarannya berlawanan arah jarum jam ya. Misalkan saya ambil di sini tetanya 90 derajat. Berarti tetanya positif. Ya. Nah, ini kan titik A, saya putar terhadap porosnya atau pusatnya O berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kalau seandainya saya putar searah jarum jam, maka arahnya ke sini. Ya. Nah, di sini maka sudut putarnya berapa? Sudut putarnya adalah 270 derajat. Ingat ya, dalam satu putaran itu kan 360 derajat ya. Berarti 270 ditambah 90 kan berarti satu putaran 360 derajat. Cuma bedanya apa? Kalau diputar searah jarum jam ya, sejauh 270, maka tetanya adalah negatif ya. Berarti negatif 270. Jadi kesimpulannya apa? Ya, rotasi sejauh 90 derajat ya, berlawanan arah jarum jam itu sama dengan rotasi searah jarum jam sejauh negatif 270 derajat. Ya, jadi ada dua pilihan ya, bisa diputar berlawanan, bisa diputar searah. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Di sini ada dua contoh ya. Contoh yang pertama dulu, tentukan bayangan titik A 2,3 jika dirotasi terhadap titik pusat O ya, sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, oke, karena berlawanan arah jarum jam maka tetanya positif ya, 90 derajat. Ya. Nah, ini rumusnya ya, matrik rotasinya berarti cos min sin, sin cos. Ya. Nah, tetanya tinggal mengganti aja 90 ya, positif ya 90 karena berlawanan arah jarum jam. Ya. Cos min sin, sin cos ya. Y-nya ini titiknya ya, 2,3. Berarti kita buat dalam bentuk matrik kolom ya. Oke, cos 90 kan 0. Sin 90 kan 1, berarti min 1. Karena min sin kan, berarti min 1, ini 1, sin 90 kan 1, cos 90 0 ya. Perkalian matrik ya, ini tentunya masih ingat ya, berarti 0 kali 2 min 1 kali 3, berarti min 3 ya. Yang bawah berarti 1 kali 2 kan 2. 0 kali 3 kan 0, berarti 2 tambah 0, 2. Berarti bayangan titik A adalah min 3,2. Berarti konsepnya ini harus bisa mengalihkan matrik di bab sebelumnya. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik A 4,5 jika dirotasi terhadap titik pusat O sejauh 90 derajat searah jarum jam. Ingat tadi kalau searah jarum jam berarti sudutnya negatif. Oke, berarti rumusnya sama ya, matriknya berarti cos min sin, sin cos ya. Cuma tetanya kita ganti min 90. Meskipun di sini 90 karena ada keterangan searah jarum jam maka harus negatif ya. Nah, sekarang bagaimana mencari sin dan cos tapi negatif ya? Ingat konsepnya ya. Ini ya. Sin kalau negatif berarti negatifnya kalau ada sin min theta itu jadi min sin theta. Ya. Boleh sederhananya itu min-nya keluar gitu ya untuk mudah menghafalkan ya. Tapi kalau cos min theta ya, min-nya hilang. Jadi karena ini fungsi ganjil, fungsi genap ya. Kalau cos itu fungsi genap, kalau sin itu fungsi ganjil. Berarti kalau ada cos negatif, min-nya hilang. Cara menghafalnya gitu ya. Kalau sin negatif, min-nya keluar. Kalau cos negatif, negatifnya hilang. Ya. Nah, berarti kalau ada cos min 90, min-nya hilang menjadi cos 90. Tapi kalau sin min 90, min-nya keluar ya. Berarti karena ini min ketemu min jadi plus ya. Kalau yang ini sin min 90, oh berarti min-nya keluar menjadi min 90 ya. Kalau ini tadi kan harusnya kan min sin ya, tapi karena ini min ketemu min jadi plus ya. Ini cos min 90, min-nya hilang menjadi cos 90 ya. Oke, cos 90 kan 0 ya. Sin 90 kan 1 ya. Berarti ini min 1, ini 0 ya. Oke, tinggal ngalihkan saja ya. Berarti ini 0 kali 4, 1 kali 5. Berarti 5 ya. Yang ini min 1 kali 4 ditambah 0 kali 5. Berarti min 4. Jadi bayangan titik A ini adalah 5, min 4 ya. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Nah, ini bedanya apa? Kalau tadi contoh 1 dan 2 itu bayangan dari suatu titik. Nah, sekarang mencari bayangan dari suatu garis ya. Persamaan garis atau kurva ya. Oleh rotasi ya, ini ada simbol ya. Berarti
di soal itu ada kalanya dijelaskan searah berlawanan jarum jam, ada kalanya hanya seperti ini ya. Ini cara membacanya adalah rotasi terhadap pusat O, ini bukan 0 ya, tapi O ya, rotasi terhadap pusat O sejauh 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, ini mesti berlawanan arah jarum jam ya. Berarti kalau dia searah jarum jam, biasanya di sini ada min 90, berarti langsung ya. Jadi kalau ini intinya gini, kalau ini positif berarti pasti berlawanan jarum jam. Kalau ini negatif pasti searah jarum jam ya. Oke, berarti caranya gimana ya? Kita gunakan matrik rotasi tadi, cos min sin sin cos ya. Tetanya 90 kan ya. Ya, cos 90 kan 0, sin 90 kan 1 ya. Nah, ini 0 min 1 1 0. Nah, X dan Y-nya ini tidak kita ganti ya, karena bukan titik ya. Lalu gimana? Ya kita kalikan aja. Berarti 0 kali X ditambah min 1 kali Y, berarti min Y. Yang bawah 1 kali X ditambah 0 kali Y, berarti X. Nah, sekarang ini langkah pentingnya di sini ya, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Yang atas tadi kan min X aksen sama dengan min Y. Nah, ini X aksen sama dengan min Y. Berarti Y-nya adalah min X aksen. Berarti min ini pindah ya. Jadi bagi ya. Lalu yang bawah ini kan Y aksen sama dengan X ya. Dengan kata lain X-nya berarti sama dengan Y aksen. Oke, sekarang kita mencari bayangan garis ini ya. Garis 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. Caranya bagaimana? Ya, tinggal ganti aja ya, X-nya diganti X aksen, Y aksen ini ya, X-nya diganti Y aksen, Y-nya diganti min X aksen. Berarti 2Y aksen, Y-nya ini ya, min X aksen ya. Berarti min 3 kali min X aksen, berarti plus 3X aksen. Jadi 3X aksen plus 2Y aksen plus 4 sama dengan 0. Ingat urutan persamaan garis itu secara umum harus X dulu baru Y ya, baru konstanta. Jadi bayangan garis tersebut adalah 3X plus 2Y plus 4 sama dengan 0. Simbol aksen ini hanya untuk membantu memastikan bayangan ya. Jadi kalau bayangan itu dalam bentuk aksen. Kalau sudah ketemu dalam bentuk aksen, maka tanda aksennya dihilangkan ya. Oke, demikian pembahasan untuk rotasi ya. Oke, untuk materi selanjutnya, komposisi transformasi. Bagian yang kelima, komposisi transformasi. Komposisi transformasi itu adalah gabungan dari dua transformasi atau lebih. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Ini contoh 1. Diketahui titik A 3,4 didilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala 2, kemudian dilanjutkan rotasi R dengan pusat O sejauh 90 derajat. Ya. Tentukan bayangan titik A ya. Oke, jadi kalau kita amati di sini contoh 1 ini adalah gabungan dari dua transformasi, yaitu dilatasi dan rotasi ya. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi titik A itu didilatasi dulu, nanti setelah ketemu bayangan titik A, lalu dilanjutkan oleh rotasi terhadap pusat O sejauh 90 derajat. Berarti ada dua proses yang berlanjut ya. Jadi gabungan ya, didilatasi dulu, baru kemudian dirotasi. Oke, pembahasannya T1 ini berarti transformasi yang pertama, yaitu didilatasi dulu ya. Nah, ini kalau ada simbol D kurung siku O,2 ini maksudnya adalah transformasi dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2 ya. Seperti kita ketahui di pembahasan sebelumnya, bentuk matrik transformasi kan dilatasi kan seperti ini ya. X aksen Y aksen itu bayangan ya, K di sini yaitu 2, dan X dan Y ini adalah titiknya ini ya, titik yang akan dicari bayangannya. Oke, berarti K-nya kita ganti 2, lalu kita kalikan ya dengan XY-nya ini kita ganti titik A ya, 3,4 dalam bentuk kolom ya. Ini kalau kita kalikan kita peroleh hasilnya 86 ya, 0 kali 3 ditambah 2 kali 4 ya, 8 ya. Terus yang bawah 2 kali 3 ditambah 0 kali 4 berarti 6 ya. Jadi diperoleh bayangan titik A yaitu A aksen adalah 8,6. Tapi di sini belum selesai ya, karena baru proses yang pertama ya. Maksudnya adalah transformasi yang pertama yaitu dilatasi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh
rotasi ya. Ya, berarti bukan matrik ya, berarti transformasi yang kedua itu adalah rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Ya. Bentuk matrik rotasinya kan seperti ini ya. Berarti cos min sin, sin cos ya. Lalu yang dirotasi apa? Yang dirotasi bukan titik A tetapi bayangan dari titik A hasil dari dilatasi ini. Ya, tadi titik A-nya kan 3,4, setelah didilatasi hasilnya 8,6. Nah, 8,6 ini dilanjutkan oleh rotasi R ya. Berarti yang dirotasi adalah titik 8,6 ya, ini. Jadi intinya hasil dari dilatasi lalu kita rotasi. Nah, ini ya cos min sin, sin cos untuk sudut 90 kita peroleh nilainya 0 min 1 1 0, kita kalikan 86 berarti kita peroleh hasil ini ya min 6 8. Dari mana? 0 kali 8 ditambah min 1 kali 6 ketemu min 6. Yang bawah 1 kali 8 ditambah 0 kali 6 berarti ketemu 8. Jadi bayangan akhirnya adalah A double aksen ya. A double aksen di sini. Nah, ini ya diperoleh A double aksen ini berarti bayangan akhir ya setelah dilatasi dan dilanjutkan oleh rotasi ketemu min 6,8. Ini adalah jawaban untuk contoh yang pertama. Nah, ada cara yang kedua yaitu kita menggunakan komposisi ya. Komposisi transformasi berarti langsung kita gabung. Caranya seperti ini. Ya, coba kalau kita amati di sini kan ada dua matrik ya. Nah, ini matrik dilatasi, yang ini matrik rotasi ya. Nah, ini matrik rotasi. Didilatasi dulu baru dirotasi. Ya. Peletakannya transformasi yang pertama dilatasi, matriknya ini justru kita taruh di belakang ini ya. Karena diproses dulu kan ini ya, ini. Baru transformasi yang kedua yang rotasi ini kita taruh di depan ya. Nah, tinggal mengganti saja ya. Berarti ini kita gabung ya, cos min sin, sin cos ya, ini ketemu ini kan 0 min 1 1 0. Terus yang dilatasinya 0 k 0 ini 0 2 2 0 ya. Nah, matrik ini kita kalikan dulu ya. Sehingga kita peroleh, nah ini ya, matrik ini kali matrik ini ya. Ini tidak perlu saya prosesnya tidak perlu ya, karena pasti sudah paham ya, karena sudah kita bahas di bab matrik kan ya. Lalu XY nya ini adalah titik A ini 3,4. Sehingga setelah dikalikan ketemu hasilnya min 6,8. Nah, hasilnya ternyata ya. Bedanya apa cara ini? Kalau cara satu ini dikerjakan satu-satu ya, didilatasi dulu lalu hasilnya dirotasi ketemu bayangan akhir ya. Tapi kalau cara dua komposisi itu digabung ya. Berarti matrik dilatasi yang T1 kan ditaruh di belakang, yang T2 rotasinya ditaruh di depan. Oke, sekarang kita ke contoh yang terakhir ini. Contoh yang kedua ini komposisi juga, cuma yang dicari adalah bayangan dari persamaan garis atau kurva. Nah, ini kalau kita amati kan ditanyakan apa? Bayangan garis 2x 3y min 5 dengan 0 yang direfleksi terhadap sumbu y kemudian dilanjutkan oleh translasi ya. Berarti ada gabungan dua transformasi ya, direfleksi dulu lalu hasilnya nanti ditranslasi. Nah, ini kita kerjakan satu-satu ya. Ya, T1 direfleksi dulu ya. Jadi yang pertama direfleksi terhadap sumbu y. Tentu di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas kan matrik bukan matrik ya. Kalau pemetaan untuk refleksi terhadap sumbu y kan yang berubah x-nya ya. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu y, x-nya yang berubah menjadi min x. Sehingga mencari bayangan garisnya ini tentu jadi lebih mudah ya. Caranya gimana? X-nya diubah menjadi min x, sedangkan y-nya tetap. Ya, ini 2x berarti x-nya diganti min x. Sehingga 2 kali min x berarti min 2x plus 3y min 5 dengan 0. Nah, ini adalah hasil dari refleksi ya. Setelah direfleksi apa? Dilanjutkan oleh translasi ya. Berarti matrik bukan matrik ya, berarti transformasi yang kedua adalah translasi oleh T min 1 4 ya. Matrik translasi ini ya, masih ingat ya, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ini ya, mencari bayangan berarti translasi ditambah titik yang ditranslasi ya.
di sini kita pindah ruas ya, kita harus nyari X dan Y ini. Min 1, 4 ini kita pindah ke kiri menjadi negatif ya, pengurangan ya. Nah, berarti X aksen dikurangi min 1 berarti plus 1, Y aksen dikurangi 4. Nah, dari sini diperoleh berarti X sama dengan X aksen plus 1 ini, sedangkan Y nya sama dengan Y aksen min 4. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari bayangan dari garis ya, garis yang mana, bukan garis yang ini tetapi hasil dari T1 tadi, hasil dari refleksi tadi ya. Nah ini, jadi hasilnya ini yang kita translasi ya. Oke, berarti ini ya, ini dari sini ya, ini dari sini X nya diganti X aksen min 1, Y nya diganti Y aksen min 4. Nah, kita peroleh ini. Nah ini kalau kita kalibrasi ya, distribusi berarti ini kali ini ya, terus ini kali ini 3 kali min Y, lalu 3 kali min 4 ya, sehingga kita peroleh, nah ini ya. Nah ini setelah kita sederhanakan ya, min 2 X aksen plus 3 Y aksen, min 19 itu dari min 2, min 12, min 5 kan berarti min 19 ya. Nah karena ini X nya koefisiennya min 2, kita jadikan positif ya, jadi aturannya harus positif ini X nya, koefisien X nya berarti min 2 jadi 2, 3 jadi min 3, min 19 jadi 19. Nah ini adalah bayangan akhirnya ya, berarti bayangan dari garis tersebut, maksudnya soal ini adalah 2X min 3Y plus 19 sama dengan 0. Oke, demikian pembahasan.